Tuan Bei telah bicara. Jangan tinggalkan siapapun hidup-hidup. Jangan khawatir, seekor lalat pun tak akan lolos. Bagaimana situasimu? Jangan khawatir, dia sudah mati. Ayo pergi. Hari ini, kita harus menghabisi mereka sekaligus. Misi dijamin berhasil. Kita tidak akan gagal. Arah jam 2, titik kaya. 2 orang, diterima, selesai. Su Qian, Raja Dewa Perang Beijing. Sampaikan perintahnya. Perbatasan utara aman. Semua prajurit, hentikan tembakan. Surah. Misi selesai. Apa rencanamu selanjutnya? Kembali ke Longgo. Aku yakin kau seorang komandan perang yang brilian. Aku ingin mengikutimu. Aku juga. Aku kembali kali ini untuk menyelesaikan beberapa urusan pribadi. Apapun alasannya, kami semua akan mengikutimu sampai mati. Kami bersumpah setia kepada Raja Sura. Mereka yang pantas mati tak akan terhindar. Hutang harus dibayar. Tentu saja. Aku akan menangani sendiri orang-orang yang membunuh orang tua dan adikku. Aku akan mengeksekusi mereka sendiri. Geledah setiap sudut dan celah. Hidup atau mati? Kami menginginkannya hidup atau mati. Dia di sana, kejar dia. Dari semua orang yang harus dilawan, kau harus melawan keluarga Ming. Sebentar lagi kau akan tahu seperti apa rasanya keputusasaan sejati. Lepaskan dia. Aku bisa mengampuni nyawamu. Begitu saja. Tidak tahukah kau, ini juga tempat pemakamanmu. Tempat pemakaman. Omong kosong. Balas dendam Tuan Muda Ming. Teknik kultivasi macam apa ini? Serahkan adikku. Mimpi. Adik perempuan yang cantik ini, persis seperti yang disukai kakakku. Temukan dia. Kakak. Mereka lebih baik memastikan adikku aman. Kalau tidak, jika selai rambut di kepalanya terluka, aku akan mengubur kalian semua bersamanya. Karena kau di sini, berhenti bersembunyi. Keluar. Belum menyerah juga. Apa? Apakah kalian semua sangat ingin mati? Nah, jangan bicara terlalu sombong. Aku sendiri bisa menghabisi kalian semua. Begitukah? Kalau begitu aku ingin melihat. Apa yang kau bisa lakukan? Menghabisi aku. Tahun depan di hari ini akan menjadi hari kematianmu, Su Qian. Ini, bocah ini monster. Monster atau bukan, tidak masalah. Yang penting adalah, kau akan mati hari ini. Kau lumayan. Tidak seperti permen biasa. Tapi, jika kau ingin membunuhku, kau belum cukup. Pergi berlatihlah selama beberapa dekade, lalu kembali. Bocah, kau berani mengejekku. Aku, Housi, memiliki lusinan nyawa di tanganku. Jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku akan membunuhmu besok. Jika aku tidak bisa membunuhmu besok, aku akan membunuhmu lusa. Aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Sampah. Lari sekarang. Agak terlambat.
Tuan Ming, apapun dendam yang Anda miliki dengan Su Chen ini, tapi keluarga kami tidak pernah terlibat dalam satu hal pun. Iya, kumohon, biarkan kami pergi. Membiarkan kalian pergi. Lalu putraku mati sia-sia. Para pria boleh pergi dulu. Tinggalkan para wanita. Orang tuaku tidak ada hubungannya dengan ini. Hanya aku dan Su Chen yang terlibat. Kau ingin membunuhku, kan? Ampuni orang tuaku. Jangan khawatir, gadis cantik. Aku tidak akan meninggalkan satupun yang hidup. Jangan bunuh putriku. Jangan bunuh putriku. Ming Kun, kau lihat aku dari atas sana. Perhatikan baik-baik. Aku akan mengirim mereka turun satu persatu untuk menemanimu. Tidak, jangan. Apa terburu-burunya? Kau selanjutnya. Aku ingin kau merasakan rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Kepala yang kau inginkan ada di sini. Kau datang juga. Tuan, Su Chen membawa banyak orang kali ini. Perkiraan konservatif, 3.000. Mereka semua ada di luar rumah. Jangan khawatir. Saat dia melangkah ke keluarga Ming, wilayah, dia sudah menjadi mayat hidup. Di mana pasukan Amerika Selatan? Menunggu perintahmu, Tuan Ming, pasukan Amerika Selatan. Anak buah Jiang tua. Kapan kau menjadi anjing keluarga Ming? Siapa kau? Hingga berani berbicara pada Tuan Jiang seperti itu. Beraninya kau bicara pada Tuan seperti itu. Kau pantas dipukul. Lihat ini. Dekrit Raja Utara. Siapa kalian? Kau tak pantas tahu. Kau punya waktu 1 menit untuk membawa anak buahmu keluar diri. Kalau tidak, kau akan dibunuh tanpa ampun. Ini, aku akan segera pergi. Komandan Ye, kau tidak bisa pergi. Jika kau pergi, aku pasti mati. Ming, kami, pasukan Amerika Selatan, memutuskan semua hubungan denganmu. Seluruh pasukan, dengarkan, segera mundur dari kediaman keluarga Ming. Baik, Tuan. Apa? Kau benar-benar berniat menghancurkan keluarga Ming kami. Tidakkah kau takut akan pembalasan? 10 tahun yang lalu, saat kau membunuh keluarga Sukami, pernahkah kau memikirkan hari ini? Hari ini, aku akan menghancurkanmu. Kenapa? Jalan kecil. Rasanya, badan lo lemes semua, ya? Gak bisa jalan lurus. Lo kasih gue minum apaan? Obat perangsang terbaru bikinan Amei. Manjur banget. Sia-sia. Kamu nggak apa-apa. Lo kasih dia apa? Lo siapa? Lo tahu gue siapa? Berani-beraninya lo mukul gue. Gue nggak peduli lo siapa. Perangsang. Sisanya mana? Ambil. Gue tunangannya Ming Kun. Ngomong lagi. Gue potong lidah lo. Sui tahan bentar lagi. Aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Nggak usah rumah sakit. Sekarang juga. Di sini juga. Halo. Lo belum mati. Su Chen. Tenang aja. Mulai sekarang. Nggak bakal ada yang nyakitin kamu lagi. Terus tadi. Tapi kan Elo duluan. Malu banget deh. Xiao Ye.
Dia ingin bertemu bosnya. Siapa kau sebenarnya? Melihat situasi ini. Cari gara-gara, ya? Siapakah aku tidak penting? Aku di sini hari ini untuk dua hal. Pertama, serahkan Fugui. Kedua, peta harta karun akan kau berikan pada kami untuk mendapatkan Fugui kembali. Bocah ini banyak bacot. Xiaoye, dia membunuh beberapa saudara kita. Kita harus balas dendam untuk saudara-saudara kita. Dia bahkan berani menyentuh saudara-saudaraku. Tuan, aku menemukan bahwa ruang biliar keluarga Bai hanya kedok belaka. Ada pintu tersembunyi di samping yang mengarah ke kasino bawah tanah. Karena ini properti keluarga Bai, jangan ragu. Serahkan padaku, Tuan. Aku tahu siapa kau. Kau Su Jin. Sepertinya kau tidak sebodoh itu. Cepat, cepat, cepat. Bebaskan Fugui. Tuan muda. Jika kau bisa memperbaiki diri, aku jamin kehidupanmu selanjutnya akan bebas dari kekhawatiran soal pangan dan sandang. Jika kau tetap keras kepala, dia adalah nasibmu. Aku tak akan berjudi lagi, aku tidak berani. Di mana barang kedua? Aku sungguh tidak tahu. Aku hanya tahu, wanita tua itu dibawa pergi oleh bos Bai kami. Bagaimana kabar Bailing? Apakah perjalanannya aman? Berita terbaru dari Tuan Istana. Ada pasukan kuat menuju kediaman lama keluarga Su di Jiangzheng. Pasukan itu milik siapa? Pasukan Viper. Bukankah itu milik Jia Tua? Haruskah aku mengerahkan pasukan alam utara untuk bantuan? Tidak perlu. Dia mungkin tidak tahu tentang ini. Aku di Jiangzheng. Aku khawatir. Dia hanya pergi untuk memobilisasi sejumlah pasukan. Tak perlu mengusik alam utara. Ya. Cuma kalian para kroko ingin melawan pasukan Viper kami. Itu cuma mimpi orang bodoh. Tunggu sampai kau mati. Baru kau tahu, apakah kami, tandinganmu. Tuan Istana sudah berencana memberimu kesempatan untuk hidup. Karena kau tidak menghargainya, maka matilah. Kak, aku berpakaian sangat rapi hari ini. Apa kau tidak akan memujiku? Kau terlihat bagus. Oh iya, di mana Kak Suer? Kenapa dia tidak datang? Ada urusan di rumah. Dia sedang mengurus sesuatu di rumah. Semuanya, selanjutnya adalah segmen dansa perjamuan ini. Setiap orang dapat memilih pasangan dansa mereka sendiri. Selamat bersenang-senang semuanya. Junior Su, aku ingin mengajakmu berdansa. Apakah sekarang pas? Junior Su, ini pertama kalinya aku mengajak seseorang berdansa. Kau takkan mempermalukanku di depan banyak orang, kan? Sui sedang kurang sehat hari ini. Ya, tiba-tiba kepalaku sakit. Berhenti di Universitas Cina Selatan. Tak seorang pun berani melawan aku, Tuan Muda Gao. Kau mau mati? Anak muda zaman sekarang. Semuanya pada sombong. Georgie, mengingat kita satu sekolah. Kusarankan kau, jangan terlalu sombong. Junior kecil. Dengan bakat dan penampilanmu. Dengan cowok cakep ini. Sungguh tak sepadan. Begini saja, ku beri kau jalan terang. Tinggalkan dia, dan ikutlah denganku. Sekelompok kacung. Apa katamu? Aku tak berniat mengurusi kalian, tapi kalian malah cari gara-gara denganku. Kalian minta dihajar, maka jangan salahkan aku kalau aku kasar. Cuma kau berani menampar wajah kami. Kak, abaikan dia. Ayo pergi. Mesra sekali. Menyebutnya Kak dengan begitu santainya. Agak norak dan sombong. Cowok cakep ini punya sikap yang lumayan juga. Kak Ji, bagaimana kalau malam ini kita adakan sedikit kompetisi? Kita lihat siapa yang menyumbang lebih banyak, yang kalah harus makan teh sambil jongkir balik. Nah, ku berimu kesempatan. Tapi tak tahu, apakah kau berani menerimanya? Karena ada yang mau makan teh sambil jongkir balik. Aku tentu akan membantunya. Berapa yang akan kau sumbangkan? Berapapun yang kau sumbangkan, aku akan menyumbang 2 kali lipatnya. Sombong sekali, ya? Bukan begitu. Aku, Zukong, akan mulai. Aku sumbang 3000000. 300,000. Malu-maluin saja cuma nyumbang 300,000. Aku, Gaji, atas nama korporasi Gao, akan menyumbang 30 juta. 30 juta. 2 kali 30 juta. Adalah 60 juta. Kalau tak mampu, jangan sok jagoan. Sini, Suzumi, berikan padaku. Uang segini. Masih malu-maluin untuk disebut.
Jangan omong kosong. Sumbang saja berapapun yang kau mau. Kalau tak mampu, aku bisa membantumu. Cukup. Berlutut dan bersujud 3 kali padaku. Aku akan menyumbang 1 miliar. Kok bisa sebanyak itu? 1 miliar? Bagaimana mungkin? Anak ini cuma gertak sambal, kan? Mana mungkin dia bisa menyumbang 1 miliar? Bahkan kalau dia dijual, harganya tak akan sampai 1 miliar. Kalaupun dia punya 1 miliar, apa dia bisa seenaknya menyumbangkannya? Kalau begitu, berarti dia sudah gila. Bisakah kartu ini digesek? Bisakah kartu ini menggesek 1 miliar? Bisakah dicairkan sekarang? Gesek saja. Mohon tunggu. Tuan Su, kartu ini memang berisi 1 miliar. Uang itu sekarang telah disumbangkan ke sekolah. Ini kwitansinya. Mustahil, pasti. Kalian semua berkomplot untuk menipu kami. Mahasiswa Gao, kami semua punya. Gesek rekaman. Ini tak mungkin palsu. Bukankah kau ingin makan teh sambil jungkir balik? Sekarang kau bisa tepati janjimu. Itu cuma salah paham. Nah, sumbanganmu cuma puluhan juta, tak seberapa dibanding sumbangan tuan ganteng ini. Kalau aku jadi kamu, aku bakal cari lubang buat ngompet. Kau, ayo pergi. Bun, kau terlalu gegabah tadi. Aku tahu kau berduit, tapi 1 miliar. Berapa lama kau bisa dapat segitu lagi? Tak masalah, cuma 1 miliar. Apa susahnya? Kau selalu memendam semuanya. Tak apa. Oke, lain kali, kalau kau nyumbang, Bung, kecilin dikit ya. Baiklah, mau kuantar pulang sekarang. Kau pulang duluan saja. Aku masih harus kembali ke sekolah untuk mengurus beberapa hal. Oke, hati. Aku tahu. Tiap hari, aku bisa ngapalinnya 180 kali. Telingaku sampai kapalan. Lagi pula, ada Beling. Dia selalu di sisiku, melindungiku. Mana mungkin terjadi apa-apa denganku. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, ya. Keluar, kau mengikutiku selama ini. Serahkan hati samudra. Kau juga mengincar kalung itu. Omong kosong, serahkan saja. Pemburu hadiah, tak lebih. Jadi, kau juga ingin ikut mereka, menemui ajalmu. Kau terlalu lambat. Bahkan para pembunuh, peringkat 80-90 dalam daftar hitam dibunuh olehnya. Sepertinya orang ini bukan orang sembarangan, tapi kami diperintahkan untuk mendapatkan hati samudra. Kita harus mendapatkannya. Dengan kekuatan kita, saat ini, kita bukan tandingannya. Mengejarnya sama saja bunuh diri. Tapi, adiknya ada di tangan kita. Aku akan membuat adiknya berharap dia mati saja. Suie, bagaimana kabar Bibi? Dia akan keluar dari rumah sakit minggu depan. Aku sudah cuti kerja dan rencananya akan di rumah untuk menemaninya beberapa saat. Kalau begitu aku akan ke rumah sakit untuk menjenguknya besok. Sebaiknya kau jangan menjenguknya dulu. Ibuku sedang kurang sehat akhir-akhir ini. Aku takut kalau kau datang akan membuatnya sedih lagi. Sucin, ini terjadi begitu tiba-tiba. Ini bukan salahmu. Aku turut prihatin atas apa yang kau alami. Suie, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu, melindungimu. Aku juga. Aku tutup dulu ya. Baling, asrama sudah dekat. Kau tak perlu mengikutiku. Dan kau baru saja pulih dari lukamu. Bukan apa-apa, aku tak akan tenang sampai aku melihatmu aman di asrama. Ayo pergi. Kalau kau tak mendengarkanku, aku tak akan membiarkanmu mengikutiku besok. Oke, aku pergi. Berhenti di situ. Hei, Nona, mari bersenang-senang.
Halo, tuanku. Tuan, sesuatu terjadi pada Nona Su. Tadinya aku tak berniat membawa gadis ini. Tapi Su Chen tak mau menyerahkan hati samudra. Kau? Siapa kau? Siapa kami? Tidak penting. Yang penting, apakah kau akan menuruti kami? Kumohon, tolong lepaskan aku. Kakakku sangat kaya. Dia akan memberimu banyak uang. Kumohon, aku mohon, lepaskan aku. Target kita adalah bintang laut. Jangan berani macam-macam. Awasi dia baik-baik. Jika terjadi sesuatu, kau akan kena peluru. Aku yang urus. Apa kau tidak percaya padaku? Kau bisa bikin aku mati. Sepertinya, aku tak seharusnya memberimu kesempatan hidup. Suyi. Ini kakakmu. Ini aku, kakakmu. Maafkan aku terlambat. Maafkan aku. Bawa Suyi ke rumah sakit sekarang. Baik. Tuan Muda Su, semua ini, sungguh bukan salahku. Aku sudah memberitahunya apa yang harus dilakukan. Tapi dia tidak mendengarkanku. Aku tidak bisa meyakinkannya. Dan sekarang kau mencoba meyakinkanku, begitu. Aku hanya pion kecil. Aku bekerja demi uang, itu saja. Tolong, ampuni aku. Aku bersumpah tidak akan pernah menampakkan wajahku di sini lagi. Aku orang yang menepati janji. Jika kau tidak mati, aku akan malu. Akan kutunjukkan padamu. Apa artinya? Lebih buruk dari kematian. Cari tahu siapa yang melakukan ini. Cepat, serahkan padaku. Tuan, aku tahu apa yang harus kulakukan. Baiklah, ku dengar. Pemimpin mereka adalah seseorang yang sangat kuat. Kau punya waktu 3 hari untuk mencari tahu siapa dalang di balik ini. Kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Ada apa? Apa ada yang sakit? Sakit. Maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Kak, aku ingin pulang. Aku tidak mau di sini. Tenanglah. Jadi anak baik. Setelah kau sembuh, aku akan membawamu pulang. Kak, bawa aku pulang. Aku takut. Baiklah. Akan kubawa kau pulang ke rumah kita. Kak, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Nakal. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan tetap di sini bersama putih kecilku. Tidurlah. Kau akan merasa lebih baik setelah tidur nyenyak. Aku akan di sini bersamamu. Ayah, Ibu, hidup seperti ini terlalu menyiksa. Ayah, Ibu, maafkan ketidakmampuanku. Aku tidak bisa melindungi Suye. Xiaoyi, kau bilang dulu kalau kau tidak menginginkanku karena urusanmu.
agar tidak menarik masalah yang tidak perlu. Jadi, Kak, aku selalu mendengarkanmu. Menjaga diri. Kak, orang-orang itu harus membayar harganya. Tuan Istana, saatnya membalas dendam. Jangan mendekat. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kau menyentuh keluargaku. Aku tak akan membiarkanmu mati semudah itu. Xiao Sui, ibu, kau sudah bangun. Ibu harus putusin hubungan sama si Suchen itu. Putus semua kontak. Kenapa? Kalau bukan karena dia, ayahmu nggak bakal kena masalah. Xiao Sui, Xia tua. Kenapa? Aku nungguin dia 10 tahun penuh. Aku nggak bisa. No. Aku nggak kuat minum lagi. 1 gelas lagi. Dan aku bakal mabuk. Jiang Ting. Ini yang terakhir. Minum ini. Semua urusan kita bakal lunas. Aku udah aki investasi Jiang Groupmu. Aku setuju. Janji adalah janji. Kata-kata seorang pria adalah jaminannya. Jiang Ting, kamu masih terlalu polos buat main-main sama aku. Sekalipun kamu pebisnis top di Jiangcheng, wanita terkemuka di dunia bisnis. Terus kenapa? Di depan aku, kamu tetap bakal bertekuk lutut. Senang-senang aja malam ini. Nggak bakal ada yang ganggu. Untuk besok, apa yang terjadi setelah dia bangun? Biar aku yang urus. Aku jamin, Jiang Ting bakal nurut mulai sekarang. Dia bakal dengerin kamu. Xiao ya? Kamu pinter banget. Bawa dia ke kamarku nanti. Malam ini, aku bakal bersenang-senang. Lo siapa? Sih, buta. Berani-beraninya ganggu kesenanganku. Pergi sana. Gini banget, ya, jadi sahabat. Kamu siapa? Sebagai sahabatnya, kamu malah biarin orang lain bawa sahabatmu pergi, orang yang nggak tahu. Pasti ngira kamu germo. Kenapa kamu bawa dia pergi? Tuan Muda Xiang, Anda baik-baik saja. Sialan. Bukannya kamu bilang, nggak bakal ada yang ganggu kita. Maaf, Tuan Muda Xiang, aku beneran nggak tahu dia siapa. Pasti si Jalan Jiang Ting itu. Sama cowok simpanannya. Cepitan, hubungi Jiaxing Media. Dan bilangin ke mereka, buat nyuruh media ikutin, dan ambil foto diam-diam. Putri sulung keluarga Jiang yang terhormat. Seorang taipan bisnis, terkemuka di Jiangcheng. Ternyata sampai ditenggakin alkohol banyak banget, sampai tidur kayak babi. Sekretaris bar. Jiang Tingwu. Manajer Jiang, mabuk. Cepetan ke sini. Mabuk gimana sih? Berapa lama lagi sampai ke sini? Ribet banget, sih. Aku ngerasa lengket dan jijik semua. Aku boleh mandi? Nggak. Oke, aku anter. Ya. Nggak usah. Aku nggak mabuk, kok. Aku bisa jalan sendiri. Ini semua salahmu, tahu? Iya, semua salahku. Tunggu di sini, ya. Aku siapin air mandi dulu. Airnya udah siap, silakan. Nggak usah. Aku bisa sendiri. Ada apa? Balik badan. Kalau gitu pakai dulu bajunya. Baru aku bantuin. Jangan balik badan.
Oke. Kamu boleh balik badan sekarang. Kamu masih bisa jalan. Iya. Kalau gitu aku tunggu di luar, ya. Hidup begini, capek banget. Aku juga pengen jadi orang biasa. Bebas. Dimanja. Dan dicintai. Tenang aja. Nggak bakal ada yang berani bully kamu lagi. Ada apa? Ketua istana, gawat. Lihat topik trennya. Saat ini, semua outlet media di Jiangcheng ada di vilamu. Mereka ingin memastikan apakah Jiang Ting ada di vilamu. Pertama, urus para reporter di luar villa. Juga cari tahu siapa dalang di balik ini. Baiklah, kau dan Nona Jiang harus tetap di dalam untuk saat ini. Aku akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Bangun. Kau, apa yang kau lakukan di rumahku? Hei, apa kau yakin? Ini rumahku. Kenapa aku di tempatmu? Apa yang kau lakukan padaku? Jangan khawatir. Aku tidak tertarik pada wanita yang mabuk berat. Aku menelponmu tadi malam untuk bertanya tentang Xiao Kun. Tapi kemudian kau menjawab telepon dan memintaku untuk membantumu. Xiao Bai. Hei, Tuan Jiang, Anda perlu melihat berita. Oh tidak. Saham grup Jiang akan anjlok lagi. Tidak mungkin, aku harus memikirkan sesuatu. Kau minum terlalu banyak tadi malam. Kau muntah di mana-mana. Sarapan dulu. Jam berapa sekarang? Kau masih berminat untuk sarapan? Ada apa? Langit runtuh. Menurutmu apa lagi? Ada reporter di mana-mana. Jika mereka tahu bahwa kita bersama, maka selama bertahun-tahun, kerja keras yang kukerahkan untuk grup Jiang akan hilang. Jangan khawatir. Jangan khawatirkan ini. Aku akan mengurusnya. So Xiao Bai, apa yang kita lakukan sekarang? Ada reporter di mana-mana. Para reporter dan media di luar sudah pergi. Dan topik trenmu itu telah dihapus. Semua berita tentangmu telah dihapus. Benarkah, Xiao Bai? Aku tahu itu. Kemampuanmu di luar orang biasa. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Bukan kau. Dianzu, situasi media telah ditangani. Mereka tidak akan melaporkan masalah ini lagi. Adapun foto yang sedang tren online, aku menyuruh mereka berurusan dengan manajemen properti kompleks. Kau yang melakukannya. Tentu saja. Apakah kau menemukan dalangnya? Siapa yang melakukannya? Aku menemukan mereka. Itu teman Nona Jiang, Xiaoya, dan Xiang Xiang. Xiaoya? Bagaimana mungkin dia? Mengapa dia melakukan ini? Pesta minum tadi malam adalah jebakan yang mereka buat. Mereka ingin melihatmu hancur dan grup Jiang runtuh, sehingga mereka bisa mengambil kesempatan untuk mengakuisisi grup Jiangmu. Jiang Ting, aku baru saja akan menelponmu. Apa kau tahu betapa besar masalahmu? Xiaoya, apa kau masih berbohong padaku? Kenapa kau melakukan ini?
Karena kau sudah tahu. Ya, aku melakukannya. Tapi, siapa suruh kau menyinggung Tuan Muda Xiang? Kau menyebabkan rantai modal keluargaku putus. Hanya untuk ini. Jika aku tidak melakukan ini, keluarga kami akan hancur. Jadi, aku harus mengorbankanmu. Dengan kekuatan Nona Jiang, mengapa tunduk pada orang lain? Apa? Apa kau punya cara untuk menyelamatkan grup Jiang? Tapi, aku punya satu syarat. Tuan Su, ini semua salahku karena manajemen yang buruk. Itu sebabnya grup ini punya pengkhianat. Tolong, Tuan Su, hukum aku. Jangan salahkan dirimu sendiri. Dalam grup sebesar ini, wajar saja kalau ada beberapa oknum yang buruk. Itu cukup normal. Terima kasih, Tuan Su. Aku pasti akan menebus kesalahanku. Selanjutnya, hiburlah para tetua lainnya. Jangan biarkan mereka yang telah mengikuti kita selama bertahun-tahun kehilangan semangat. Baik. Kalau begitu, Tuan Su, aku pamit dulu. Tuan, Yuan Xiaotian ini sangat setia kepadamu dan grup. Apakah dia? Bukankah dia? Aktingnya bagus, tapi dia masih terlalu naif untuk membodohiku. Apakah semua yang dia katakan tadi palsu? Alasan dia mengatakan itu hanyalah untuk membingungkanku dan membuatku berpikir bahwa dia sepenuhnya setia kepadaku. Karena kau tahu, dia berbohong padamu. Kenapa kau tidak melakukan apa-apa tadi? Jika aku membunuhnya begitu saja, itu akan membuat takut yang lainnya. Eksekutif senior grup, mereka akan berpikir aku menyingkirkan mereka yang sudah tidak berguna, membunuh mereka yang telah berjasa. Lalu, grup akan kacau. Selain itu, kematian Paman Xia mungkin ada hubungannya dengan dia. Aku tak menduga Yuan Xiaotian menjadi orang yang begitu licik. Strategi orang ini dan kelicikannya cukup bagus. Dia berbakat. Tapi, sayang sekali. Jadi apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tunggu dan lihat saja. Tuan Yuan, apakah kau benar-benar berniat untuk menyerahkan grup ini? Ya, Tuan Yuan. Jika bukan karena Anda, grup ini pasti sudah lama hancur. Selama bertahun-tahun, Anda telah bekerja dengan tekun, dan sekarang Anda menyerahkannya begitu saja. Tidak perlu khawatir. Apa yang kulakukan barusan hanyalah tindakan sementara. Jadi maksudmu, kau punya ide baru? Kita lihat saja. Siapa yang tertawa terakhir? Beritahu mereka. Mereka bisa mulai bergerak. Melamar. Aku baru saja menelepon Zuer. Dia bilang ibumu mencarikannya suami. Pihak lain sudah datang melamar. Kenapa Zuer tidak memberitahuku? Bagaimana dia bisa memberitahumu? Kau sibuk dengan urusan Sui. Dan topik trending itu, kau belum sempat memberi Zuer sebuah penjelasan yang masuk akal. Ya ampun. Baiklah, ketua istana. Kau harus segera pergi ke keluarga Xia. Akan terlambat kalau kau menunda. Bibi, ini 10 miliar. Dan beberapa perhiasan tak ternilai. Aku sungguh mencintai Zuer. Kuharap Bibi bisa memberi kami restu. Tuan muda Go, kau begitu perhati-hatian. Bagi Zuer, menikah denganmu adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Berkah yang dia pupuk. Apa kau mencoba memaksaku untuk mati? Pilih hari baik segera. Dan kalian berdua bisa menikah. Pernikahan ini, aku tidak setuju. Kakak Su Chen. Zuer, maafkan aku. Maaf kau telah menderita. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di sini. Pergi sana. Bibi, Zuer adalah tunanganku. Kami punya perjanjian pernikahan. Terus kenapa? Zuer adalah putriku. Aku yang memutuskan siapa yang akan menikah dengannya. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Xia Xu adalah wanita yang kutentukan untuk kumiliki. Tak seorang pun bisa merebutnya dariku. Bahkan jika kau keluarganya, itu tak akan berhasil. Maafkan aku. Aku tak bisa melindungimu. Nona Sui, jika kau bersedia menikah denganku,
Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tentu saja 1000 kali lebih baik daripada seseorang. 10.000 kali lebih baik. Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Zui'er milikku. Xia Sui. Aku melewati persalinan selama 3 hari setelah 10 bulan mengandungmu. 3 hari. 10 tahun yang lalu. Kau meninggalkan keluarga Xia sendirian demi pria ini. Sendirian. Sekarang ayahmu telah tiada. Apa kau tega? Terus meninggalkanku. Ibu, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi, Bu. Aku akan mendengarkan semua yang ibu katakan. Aku tidak akan pergi. Bibi, apa Bibi mencoba memaksa Zui'er untuk mati? Tuan Muda Su, jika kau benar-benar peduli padaku, kau harus melepaskanku. Biarkan aku mengejar kebahagiaanku sendiri. Tuan Muda Su. Panggil aku Tuan Muda Su. Zui'er, mari kita bicara berdua. Tuan Muda Su, aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Zui'er sebelumnya. Tapi mulai sekarang, kalian hanyalah orang asing. Orang asing. Coba sentuh dia lagi. Dan jangan salahkan aku jika aku kasar. Zui'er, tentang topik trending itu, biar ku jelaskan. Jangan katakan apa-apa. Aku tidak tertarik dengan urusanmu. Dan aku tidak ingin tahu. Maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Mulai sekarang, jangan datang menemuiku lagi. Aku tidak menghargai Zui'er dengan baik sebelumnya. Itu salahmu. Nantinya, biar aku yang menjaganya untukmu. Jika setelah ini, kau membuat Zui'er menderita sedikit pun, kukatakan kau akan mati dengan mengerikan. Bahkan keluargamu akan dikubur bersamamu. Ting Er, akhirnya kau keluar juga. Bunga-bunga ini, kubeli khusus untukmu. Terimalah. Tuan Muda Fan, apa yang kau lakukan? Tidak tahukah kau? Aku sedang menyatakan cinta padamu. Sebenarnya, pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Maaf, kita tidak cocok. Dan, jangan panggil aku Ting Ting. Hubungan kita tidak sedekat itu. Menolakku di depan umum begini, bagaimana aku bisa menjaga muka? Lepaskan dia. Aku tidak bisa. Bebaskan dia. Dari mana datangnya bocah tengil ini? Membuat masalah di sini. Ikut campur urusan orang lain. Kubilang lepaskan, dan kau tidak melakukannya. Apa gunanya? Ayo pergi. Maaf, karena membuatmu tertawa. Bukan apa-apa. Kau sangat cantik. Wajar kalau banyak yang mengejar. Hanya saja, pria itu tidak cocok untukmu. Jadi, menurutmu, pria seperti apa yang cocok untukku? Jangan bicarakan itu, katakan padaku, tentang kelompok ini. Xuxia Group saat ini, nilai pasarnya telah meningkat beberapa kali lipat. Aku berencana mencari tempat untuk membuka kantor cabang, untuk lebih jauh, meningkatkan pengaruh grup. Kukira aku tak salah menilaimu. Tuan Regen, ada yang salah dengan identitas Yuan Xiaotian. Dia mengganti namanya 10 tahun yang lalu, menjadi Yuan Xiaotian. Apakah kau menemukan petunjuk mencurigakan? Sepertinya dia telah menemukan bahwa kita sedang menyelidikinya secara diam-diam. Seminggu yang lalu, dia kabur dari perusahaan. Dalam waktu setengah jam, sisi timur, kalau tidak, wanita ini akan mati. Ingat, kau sendirian. Su Chen, jangan datang, jangan datang. Su Chen, jangan datang. Cuma seorang wanita. Mereka semua tampak sama telanjang. Apa kau benar-benar berpikir dia semacam harta karun? Baiklah, aku akan menyuruh seseorang membunuhnya sekarang. Dalam setengah jam. Bawakan jantung lautan dan peta harta karun. Jika kau tidak muncul, jangan salahkan aku karena merobek tiketnya. Tuan Regen, terima kasih telah mengulur waktu. Ketemu, aku segera mengumpulkan pasukan elang. Kau boleh menyentuhku. Tapi sentuh wanitaku. Kau mati. Aku akan pergi sendiri. Kau tak perlu mengikuti. Mana yang ku mau? Bawa. Padaku segera di markas, ya. Lepaskan dia. Aku hanya bilang, bawa barangnya. Aku tidak bilang, kalau kau membawanya, aku akan melepaskannya.
Kalau kau mau berbuat sesuatu, hadapi aku, lepaskan dia. Apa? Patah hati. Karena kau tidak menginginkannya, aku sebaiknya memanfaatkannya. Lukai dia. Dan bagaimana aku bisa bersenang-senang malam ini? Berhenti, jangan bergerak. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Di tempat ini, apa kau pikir kau yang berkuasa? Su Chen. Su Chen, lari. Ini jebakan. Lepaskan dia. Aku akan jadi sandera. Jangan bergerak. Tenanglah. Tahan sebentar lagi. Aku akan membawamu keluar. Jadi, semua orang tahu betapa terampilnya dirimu. Kau pikir aku akan tertipu? Sebutkan harga yang kau minta. Ingin dia dibebaskan. Sederhana. Gunakan ini. Dan tusuk hatimu sendiri. Saudara Su Chen. Aku akan menghilangkan kelemahannya. Pukulan ini, kau harus tahan. Ketua istana. Nyonya, aku terlambat. Baling. Ketua istana telah ditikam di jantung. Ini mendesak. Segera atur dokter alam utara. Nona, tolong tenang. Kami akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan Tuan Su. Mari kita obati lukamu dulu. Mereka semua terluka parah dan masih belum bisa mengalahkannya. Mereka semua tak berguna. Hampir selesai. Siapa sangka, Yuyan itu akan membawa sekelompok ahli untuk menyergap kita. Carikanku kesempatan lain untuk membunuhnya. Ya. Dengan dua hal ini, dia tidak menjadi ancaman besar bagiku. Jadi bagaimana jika dia menjadi Raja Alam Utara? Jadi bagaimana? Ini adalah kunci untuk menyatukan Kerajaan Naga. Satu-satunya hal. Ruang gawat darurat. Yuyan, untuk melukai dalang Su Chen di balik ini, sudahkah kau temukan? Kenapa kau menanyakan ini tiba-tiba? Khawatir seseorang tak akan membiarkannya pergi. Jika kau menemukannya, kirim seseorang untuk mengawasinya. Jangan sampai membuatnya curiga. Nona Su lah yang selalu memikirkan segalanya dengan matang. Aku akan mengirim satu tim tentara elit sekarang juga untuk melindungi keselamatan Tuan Istana 24 jam sehari. Dokter. Hei, bagaimana keadaannya? Ia nyaris tak selamat. Ia bisa bertahan atau tidak? Semua tergantung takdirnya. Bagaimanapun, jantungnya terluka. Menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur juga merupakan sebuah kemungkinan. Yuyan, beritahu rumah sakit untuk mengumumkan bahwa Tuan Muda Su meninggal karena cedera jantung parah dan gagal diselamatkan. Pindahkan dia ke ruang perawatan rahasia. Tak ingin siapapun yang punya niat terselubung untuk melukainya lagi. Baik, dulu kau melindungiku. Sekarang, giliranku untuk melindungimu. Nona Xia. Nona, punggungmu terluka sekarang. Jadi dalam seminggu, kau sebaiknya jangan banyak bergerak. Aku lebih baik menjadi orang yang tak bangun. Di dunia ini, tak ada lagi yang tersisa untuk kuhargai. Siapa bilang aku tak akan bangun? Bukankah mereka bilang? Bilang apa? Tidakkah kau dengar dokter bilang, kau perlu istirahat selama seminggu? Punggungmu terluka sekarang. Jadi dalam seminggu, kau harus tetap di tempat tidur. Berbaringlah. Jangan tinggalkan ranjang ini, kau dengar aku. Bahkan untuk ke kamar mandi sekalipun. Secara teknis, tidak. Tapi aku tidak selemah itu. Lapor, Tuan Istana, orang di balik ini telah ditemukan. Itu Yuan Xiaotian, kan? Ya, aku meremehkannya. Namun, belum ada petunjuk tentang peta harta karun dan hati samudra. Untuk saat ini, kumpulkan pasukan dan bersiap siaga. Sudah waktunya untuk pertempuran ini. Kau harus fokus pada pemulihanmu. Aku akan menangani hal-hal di luar. Aku sudah sesuai instruksi Nona Zui mengumumkan bahwa kau meninggal saat resusitasi. Mereka yang punya niat terselubung tak akan menjadi ancaman bagimu untuk saat ini.
Bagus. Awasi terus perusahaan untuk saat ini. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku. Baik. Kalau begitu, Tuan Muda, Nyonya, aku ada urusan lain yang harus kuhadiri. Jadi aku permisi dulu. Nyonya, kau menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Nyonya, aku tak menyangka. Kau begitu bijaksana. Saat kau dan ayah tak ada, aku mengelola rumah tangga. Jadi wajar saja. Ini semua salahku. Aku telah menganiayamu. Ngomong-ngomong, mereka yang ingin membunuhmu, apa latar belakang mereka? Sebelumnya aku menyembunyikan simpanan rahasia di perusahaan. Perusahaan ini adalah hasil kerja keras ayahku seumur hidupnya. Aku tak bisa membiarkannya menghancurkannya. Semuanya, kecelakaan Tuan Muda Su. Bagi perusahaan kita, tidak diragukan lagi merupakan pukulan telak. Di Jiangcheng, apa reaksi keluarga-keluarga besar di permukaan? Apa reaksi mereka? Keluarga Mang Kong dan Liu, 3 keluarga besar, telah menandatangani perjanjian kerjasama strategis jangka panjang 30 tahun dengan kita. Beberapa hari terakhir ini, harga saham kita telah meningkat 20 kali lipat. Posisi teratas di Jiangcheng kini telah kita amankan. Sepertinya, sudah waktunya untuk mengadakan konferensi pers. Perusahaan kita tak boleh sehari pun tanpa pemimpin. Alasan aku mengumpulkan kalian semua di sini hari ini adalah karena aku harap kalian semua akan mengikutiku, Yuan Xiaotian, dan bekerja sama. Aku pasti tidak akan memperlakukan kalian secara tidak adil. Mulai sekarang, keputusan besar perusahaan kita masih membutuhkan Ketua Yuan untuk mengambil keputusan akhir. Kami berjanji setia kepada Ketua Yuan. Yuan Xiaotian, kau tampak terlalu cepat gembira. Kau, bagaimana kau belum mati? Memang aku belum mati. Tapi hari ini, kalian semua akan mati. Tuan Su, Anda masih hidup. Itu sungguh luar biasa. Jangan coba-coba mendekatiku. Hari ini, aku di sini untuk mengambil nyawamu, bukan untuk bernostalgia. Su Chen, saat aku mati, rahasia peta harta karun tak akan pernah kau ketahui. Saat ini, aku begitu berani. Apa kau ingin tahu kenapa? Untuk saat ini, nyawa anjingmu kuampuni. Begitu dong. Anak muda, jangan gegabah. Dulu, ayahmu yang celaka itu, awalnya akan kubunuh. Tapi akhirnya, aku gagal. Percaya atau tidak, aku bisa mencekikmu sekarang juga. Kau ingin tahu kenapa aku begitu tenang? Akan kukatakan sekarang. Tidak masalah. Apa kau ingin tahu? Di mana ibumu? Chen Chan. Besok, Taman Tepi Selatan. Saat itu, akan kuberitahu kau segalanya. Tolong. Oh, iya. Besok, datang sendiri. Yuan Xiaotian, aku di sini. Sebaiknya, jangan coba-coba bermain-main denganku. Atau kau akan mati dengan mengerikan. Keluar dan mati. Bocah. Omong besar sekali. Tapi kau tak akan mendapat kesempatan. Ayo, bocah ini milikmu. Berhenti. Tamparanmu. Aku tak tertarik menerimanya. Tak pernah kusangka pemimpin sekte Su akan memiliki anak yang begitu biadab. Dia cukup beruntung. Bagaimana kau tahu tentang ayahku? Jawab pertanyaanku. Apa sebenarnya isi peta harta karun itu? Gerbang Asuraku tak akan melepaskanmu. Gerbang Asura.
Di mana ibuku? Tahu tak sungguh-sungguh berpikir, dia masih hidup, kan? Aku menemukan seorang wanita tua untuk berpura-pura. Hanya kau yang akan percaya. Percaya atau tidak, akan kutampar kau sampai mati, sekarang juga. Bukankah kau selalu ingin tahu rahasia kedua benda ini? Sebaiknya kukatakan sekarang. Di dalam sini, terdapat teknik Xiantian. Ini adalah pengejaran seumur hidup Master Surgawi Gerbang Asura. Kuasai teknik ini, dan kau akan tak terkalahkan. Itu sebabnya, begitu banyak orang mati demi kota kecil ini. Ayahku tahu sejak awal tentang teknik ini. Jika jatuh ke tangan yang salah, itu akan menjadi bencana. Jadi, dia menyegel rahasia ini. Menyegelnya. Tunggu, bagaimana kau tahu rahasia ayahku? Nama Yuan Xiaotian. Asing di telingaku. Bagaimana dengan Xiao Kun? Xiao Kun. Kau adalah tangan kanan ayahku. Xiao Kun. Benar sekali. Dulu, ayahmu dan aku bagaikan saudara. Sahabat terbaik. Tapi di pesta anggur ini, sebuah obrolan santai mengungkap rahasia besar ini. Saudara Su, kupersembahkan minuman ini untukmu. Selama bertahun-tahun, jika bukan karena bantuanmu, aku masih menjadi seorang gelandangan tak berguna. Saudara Xiao, jangan bicara begitu. Perusahaan kita berkembang karenamu. Berkembang. Saudara Su, apa yang kau lakukan sebelumnya? Aku belum pernah mendengarmu membicarakannya. Ceritakan padaku. Aku tak keberatan menceritakannya padamu. Dulu, aku berada di sebuah sekte bela diri. Aku adalah pemimpin sekte. Karena beberapa keadaan, aku pensiun. Keadaan apa? Kau adalah pemimpin sekte. Ada hal-hal yang bahkan merepotkanmu. Ayahmu sangat mempercayaiku saat itu. Begitulah caraku meracuni minumannya. Sedikit demi sedikit, kulumpuhkan ilmu bela dirinya. Tapi dia sama sekali tidak tahu. Yuan Xiaotian, aku ingin kau mati dengan mengerikan. Jangan terburu-buru. Tunggu sebentar. Aku akan membiarkan kau dan ayahmu bersatu kembali di jalan menuju Huang Tuyuan. Seseorang. 10 tahun utang ini, saatnya untuk menyelesaikannya. Bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Saat kau mati, utang ini akan lunas. Sombong. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Betapa lucunya. Ayahmu, dulu, bahkan tidak bisa menghancurkan kami. Hanya kau. Aku sudah lama menunggu momen ini. Mustahil. Bagaimana mungkin? Su Fengdian, kau menipuku. Teknik Xiantian. Aku memiliki teknik Xiantian. Aku tak terkalahkan. Dunia adalah milikku. Ayah berarti. Keluarga adalah segalanya. Teknik Xiantian. Aku memiliki teknik Xiantian. Aku tak terkalahkan. Teknik Xiantian. Ya Tuhan, takut setengah mati. Bagaimana bisa ada orang gila seperti itu? Sialan, orang ini pasti gila. Ayo pergi, pergi. Ya, Tuan Han, perintah itu akan segera kami atur. Rapat sore, bagaimana pengaturannya? Tuan Jiang, Tuan Su menginstruksikanku untuk memberitahumu agar tidak terlalu memaksakan diri. Kenapa kau tidak? Istirahat saja, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Penanggung jawab grup sekarang adalah aku, bukan dia. So Chen, kenapa kau selalu mendengarkannya? Tapi kau sedang hamil. Kenapa kau tidak santai saja? Baiklah, pergi dan buatlah pengaturannya. Ingat, mulai sekarang, jangan dengarkan sepatah kata pun dari Su Chen itu. Jangan dengarkan sepatah kata pun yang dia katakan. Tuan Jiang, kau bertingkah terlalu sombong.
Bukankah sudah kubilang, kau tak perlu membawakanku makan siang? Kalian benar-benar merepotkan. Bukankah sudah kukatakan, makanan cepat saji tidak baik untukmu. Jika kau sakit, bagaimana dengan putra kita? Kau dan Su-er juga harus cepat. Aku datang hari ini untuk memberimu kabar baik. Sayang. Ada apa? Mana yang sakit? Bayinya? Kayaknya udah mau lahir, sayang. Gimana ini? Gimana ini? Iya, telepon rumah sakit. No, telepon ibu dulu. Bilang ibu cepetan balik. Terus kamu siap-siap mobilnya. Ambil tas rumah sakitnya. Bu, cepetan balik. Su-er mau melahirkan. Ah, sekarang ibu di mana? Kami udah mau. Buru-buru ke rumah sakit. Iya, ibu lagi auto ke rumah sakit sekarang. Ada cara nggak buat ngurangin rasa sakit Su-er? Ini ibu nggak tahu. Tuan istana. Su-chen. Su-er. Tenang. Aku di sini. Gimana? Apa sudah lahir? Istriku gimana? Satu sudah lahir. Tapi kenapa? Dia kenapa? Ibunya kembar. Satu baru lahir. Dia perlu istirahat dan ngumpulin tenaga lagi. Masih ada satu lagi. Syukurlah. Asal dia baik-baik saja. Su-chen, kamu udah kerja keras? Istriku masih sakit. Udah nggak apa-apa sekarang. Jangan khawatir. Oh iya. Kata dokter, kamu jangan banyak gerak dulu. Jangan keramas atau mandi dulu. Iya. Sekarang, seluruh keluarga ngawasin aku. Nggak boleh ngelakuin ini, nggak boleh ngelakuin itu. Bete banget, asli. Jangan dengerin omongannya. Nggak lebay gitu juga, kali. Ya emang gitu kan, kalau lagi nifas. Biar badanmu pulih, biar nggak ada masalah kesehatan di kemudian hari. Betul. Kita kasih nama apa? Anak-anak kita. Untuk hal sepenting ini, tentu saja aku harus nurut istriku. Aku belum kepikiran nama resminya. Untuk nama panggilan. Gimana kalau Xiao Yui? Kalau yang cowok. That's why, operasi Xiao Kun gagal. Rahasia di dalam kotak harta karun itu sudah lama hilang. Menarik. Sepertinya aku perlu pergi ke kota Long sendiri.